Selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi. Kembali lagi di acara Heroes Enterpriser Gathering. Bersama dengan saya, Stella Kristiani. Uh, Mungkin ini berbeda dari poster ya, karena hari ini saya menggantikan rekan saya untuk nge-host ya, memandu rekan-rekan di acara hari ini. Oke, saya pengen dengar dulu dong suaranya. Ini rekan-rekan dari kota mana aja nih? Kalau saya dari kota Bandung, akhir-akhir ini Bandung tuh siang panas, malam dingin gitu ya. Kalau rekan-rekan gimana nih di kotanya? Oh ya, halo Kak Nurul dari Bandung. Balikpapan hadir. Halo Kak Elsa. Wow, ini enaknya ya Zoom itu menyambungkan tali silaturahmi ya, baik itu dari luar kota maupun luar pulau ya. Bogor, Jakarta, Barabai. Wow. Barabai Kalimantan ya, Kak? Oke. Bojonegoro. Wah, oke, luar biasa ya. Saya kembali menyapa rekan-rekan di sini. Terima kasih sudah bergabung di acara HEG hari ini yang diselenggarakan oleh HDI Heroes Group ya. Nah, buat yang belum kenal, mungkin bingung ya, kok Stella malam-malam mengucapkan selamat pagi ya. Nah, itu karena kita ingin kita selalu semangat ya, punya harapan baru dan selalu ada kesempatan baik itu pagi, siang, sore, malam, jadinya harus tetap semangat. Oke. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan eh, PT HDI dan Heroes HDI ya, grup Heroes ini yang menyelenggarakan seminar tentang seperti hari ini parenting ataupun seminar kesehatan untuk bekal ilmu kita secara gratis ya setiap minggunya. Oke. Nah, berawal pada tahun 1986, HDI pertama kali berdiri di Singapura. Ini adalah kantor pusat kami ya, yang ada di Indonesia ya, karena hari ini kita bisa temukan HDI di Malaysia, Filipina, Hong Kong, ya di negara kita Indonesia dan juga Makau. PT HDI ini bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan kecantikan yang berfokus pada produk perlebahan. Seperti ini ya, arsitektur gedung kita yang sangat unik. Rekan-rekan kalau melewati Menteng pasti ngelihat gedung yang unik ini ya. Arsitekturnya seperti sarang lebah, heksagon-heksagon seperti itu ya. Nah, itu memang ciri khas dari PT HDI. Saat ini sudah ada lebih dari 130 kantor cabang yang tersebar di Indonesia dengan total 2,7 juta anggota. Wow, berarti di sini kita bisa tahu ya bahwa PT HD ini sudah cukup lama ya berdiri, bertahan di tengah berbagai krisis dan produknya ini bermanfaat untuk berbagai keluarga ya sampai 2,7 juta total anggota. Untuk sertifikasinya, semua produk HDI sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI dan juga surat izin edar dari BPOM. Yang membuat saya yakin, jadi saya ini di sini bukan hanya mendistribusikan produknya, tapi saya dan keluarga juga mengkonsumsi produknya. Yang membuat kita yakin itu karena produk HDI sudah masuk buku MIMS. Ya, buku MIMS ini adalah buku di mana eh, dokter dan juga tim medis bisa meresepkan obat dan juga suplemen kesehatan. Wah, kalau produk HDI sudah masuk buku MIMS, artinya produk kita sudah teruji punya manfaat kesehatan. Jadi kalau Stella bilang produknya bagus, itu bukan cuma dari testimoni saja rekan-rekan, tapi secara medis, secara ilmiah pun terbukti. Ya, dan juga bisnisnya ini kita sudah punya sertifikat bisnis syariah dari DSN MUI. Lalu kita juga bergabung di Apli sehingga ketika kita menjalankan bisnis ini ya kita tenang ya, bukan perusahaan yang bisa tiba-tiba kabur gitu ya. Nah, selain itu, banyak sekali produk HDI yang telah memenangkan banyak penghargaan, baik itu nasional maupun internasional, seperti yang rekan-rekan bisa lihat di slide ini.
Produknya ada apa aja sih? Nah, produknya ini ada banyak sekali dan bahkan saya yakin beberapa produk ini ada di meja makan rumahnya masing-masing, di kamar tidurnya masing-masing ya. Karena memang ini produk kita menjangkau berbagai usia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa sampai lansia. Dan juga karena produknya ini madu, ini mudah diterima oleh masyarakat. Yang paling viral ya, rekan-rekan pasti nggak asing dengan Clover Honey. Ya, Clover Honey ini adalah madu murni yang sifatnya dingin, berfungsi untuk pencernaan dan juga pernafasan. Tidak hanya itu, produk dari lebah itu ada juga propolis, ada royal jelly, pollen ya, dan banyak banget. Dan ini diturunkan bukan hanya suplemen, tapi juga untuk perawatan tubuh nih. Karena kita punya juga shampoo, serum, eh, sabun cuci muka, dan juga pasta gigi, dan banyak banget ya. Apalagi nih ada produk barunya yang kemarin baru keluar ya, HDI Kids. Udah pada coba belum nih? Ya, kemarin di grup rame ya, banyak testimonial ya, anak-anaknya udah cobain gummy bees, honey bees pada suka ya. Oke. Nah, semua produk ini kita berbasis ANSA atau alami dan ilmiah. Kita meminimalisir zat-zat kimia sintetis, bahkan produk-produk utama kita tidak menggunakan bahan sintetis kimia apapun, tidak pakai pengawet dan lain-lain ya. Juga kita bekerja sama menjadi makanan pendamping atlet di Indonesia, Malaysia, Filipina, yang artinya semua produk kita itu tiga hal, tidak bersifat doping, tidak memiliki efek samping maupun ketergantungan. Selain itu, ada di sektor kecantikannya, kita punya brand B-Skin. Nah, skincare ini unik banget rekan-rekan, karena berbahan dasar B, yaitu perlebahan. Jadi kita bisa menemukan kandungannya ini alami ya, dari madu, propolis, pollen, royal jelly, lalu ada ekstrak buah-buahan, sayuran, bunga ya. Wah, di sini benar-benar kita temanya itu gaya hidup sehat. Kelebihan dari Biskin ini punya six core antioksidan system di mana kita tahu semakin banyak kandungan antioksidan di dalam sebuah skincare itu akan membuat muka kita itu menjadi sehat dan juga awet muda. Semua produknya ini dibuat di Korea, bebas 14 bahan kimia berbahaya sehingga aman untuk ibu hamil dan juga menyusui. Bahkan kulit sensitif pun aman ya. Kita ada tes uji alerginya juga. Skincare-nya ini dilengkapi dengan alat canggih namanya LV Pro. Ini untuk memaksimalkan perawatan kulit kita sehari-hari. Ya, oke deh, kalau gitu eh kalau rekan-rekan tertarik ya untuk mengenal produknya lebih lagi, gimana cara ordernya, itu bisa mempelajari lebih dalam di Enterprise Kit Katalog Digital HDI atau HDI Learn atau di Zoom Training B Product Knowledge. Rekan-rekan bisa langsung tanya ya kepada orang yang mengundang rekan-rekan ke acara hari ini. Oke, nah siapa udah nggak sabar nih untuk mengetahui materi ya yang akan disampaikan oleh narasumber kita? Ya, coba ramein dulu dong chatnya siapa nih yang udah nggak sabar? Hari ini materinya apa ya? Ayo. Di sini mungkin ada banyak ya rekan-rekan saya yang bergabung di sini yang mungkin punya anak-anak yang beranjak pra-remaja dan mulai ada banyak nanya-nanya ya tentang kesehatan seksual mungkin ya. Nah, di sini sebelum mulai materinya, saya panggilkan dulu ya narasumber kita. Halo, Bu Laura Pelankahu. Halo, Iya, selamat selamat pagi. pagi. Waduh, ini glowing banget pakai biskin juga nih kayaknya nih Bu Oh, Laura. tentunya ya. Iya. Biskin dan ring light lebih tepatnya. Kalau pakai ring light ditambah biskin, wow, glowing glowing gitu ya, ya Bu ya. Oke. Nah, Bu Laura ini kita undang sebagai narasumber ini spesial banget ya rekan-rekan karena beliau ini adalah seorang ibu dari satu anak juga dan memang berprofesi sebagai psikolog ya Bu ya. Nah, beliau lulus S1 Psikologi UI
S2-nya Magister Psikologi Pendidikan di UI juga. Dan saat ini beliau aktif di dalam Nurture and Play Practitioner di Pilke Klinika Finland. Dan beliau juga aktif sebagai psychologist, trainer, counselor, terus sebagai co-founder Pusat Pengembangan Psikologi Jejak Kaki, volunteer Christian Psychological Community Service, dengan ketertarikan utamanya di parenting, positive discipline, sexual health education, dan play and learning for kids. Wah, pas banget nih ya Bu Laura dengan tema hari ini ya. Cocok. Ya, nah jadi ini untuk rekan-rekan ya yang menghadapi pertanyaan-pertanyaan atau menjelang ya menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari anak-anaknya sebelum kebingungan menjawab ya tentang misalnya, Mama, kenapa kalau yang teman-teman perempuan mulai muncul payudara, dadanya membesar, lalu mulai menstruasi, ya, terus apa itu datang bulan, kenapa orang bisa hamil, aku keluarnya dari mana? Nah, Nah, jeng jeng. jangan sampai kaget ya kalau mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Tapi hari ini kita mau belajar supaya kita siap ya sebagai orang tua memberikan edukasi yang asik ya. Jadi bukan cuma hus itu tabu, jangan ya. Sekarang udah harusnya udah bisa jawab ya kalau udah ikutan HEG hari ini ya. Oke, nah siapkan catatannya rekan-rekan. Kita akan mendengar tentang materi hari ini dari Bu Laura. Silakan. Oke, terima kasih. Aku izin share screen ya. Tunggu bentar. Udah kelihatan? Bentar, saya rapihkan dulu. Oh, ini dia. Oke, sudah jelas ya? Kelihatan ya semua? Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa kesempatan berbagi di pagi hari ini sama Bapak Ibu semua di sini. Kenapa? Karena gini, Bapak Ibu hadir di webinar ini berarti kan Bapak Ibu tuh pingin menjadi sumber informasi yang terbaik buat anak-anaknya, ya enggak? Nah, di mana ini tuh sebenarnya memang sangat dibutuhkan loh di Indonesia. Aku boleh tahu nggak, di sini rata-rata anaknya usia berapa? Boleh ya, tolong diketik di kolom chat, anaknya usia berapa, sambil saya lanjutkan. Karena saya ingin tahu di sini rata-rata anaknya memang pra remaja kah, atau gimana gitu. Oh, ada yang menjelang 12, 8 tahun. Oke, cocok ya. Benar-benar 13. Oke, berarti rata-rata 4 sampai 6 SD ya. Baru 5 tahun tapi mau belajar duluan. Ih, mantap, keren. Bener banget. Mendingan kita prepare daripada nanti tiba-tiba kita bingung gitu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah berespon. Nah, kenapa sih sebenarnya sangat, aku bilang sangat dibutuhkan di Indonesia? Karena gini, ada laporan survei. Jadi aku ambil ini dari laporan survei kesehatan remaja yang diambil di BKKBN waktu tahun 2023 sama survei nasional kesehatan reproduksi remaja 2022. Ini Kemenkes. Nah, hasilnya apa? Ternyata hasilnya 60% remaja kita memiliki pemahaman yang kurang tentang perubahan fisik, emosional yang terjadi selama pubertas. Jadi memang sangat kurang. Dan ternyata 85% itu mereka mengandalkan media digital sebagai sumber utama informasi mereka tentang seksualitas. Kebayang nggak sih? Kan belum tentu akurat ya. Dan bisa malah menyesatkan, iya nggak? Kan itu ngeri sebenarnya data ini gitu. Dan 16% remaja ternyata sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelum usia 18 tahun. Dan kalau digali lagi sebenarnya 40% itu melakukan hubungan seksualnya juga tidak aman, tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, good news-nya apa? Good news-nya sebenarnya 70% remaja menyatakan bahwa mereka pengen sebenarnya dapetin informasi lebih lanjut tentang seksualitas, khususnya mengenai hubungan yang sehat dan bertanggung jawab. Jadi merekanya sebenarnya pengen, tapi sumbernya yang kurang tepat karena selalu dari
lebih banyak dari media digital. Jadi siapa yang bisa memberikannya? Ya kita sebagai orang tua. Dari sekolah mungkin ada, tapi sebenarnya kalau lihat dari hasil survei itu pun belum cukup gitu. Jadi memang lebih baik dari kita gitu. Nah, saya percaya memang nggak hanya memang udah seharusnya orang tua ya yang menjadi sumber utama informasi bagi anak, namun gini, ketika kita ngomong soal seksualitas dengan anak, kita tidak hanya ingin memberi informasi saja, tapi kan kita pengen bisa memberikan pengaruh kepada anak mengenai nilai-nilai yang kita percayai, ya nggak? Kan bukan ngomongin informasi aja, tapi kita mau apa mengimpartasi ya namanya mengenai nilai yang kita percayai dengan semua informasi mengenai kesehatan dan perkembangan seksual itu. Nah, bisa didapetinnya gimana? Ya dari rumah, karena itu bisa didapat dari percakapan sehari-hari, kegiatan sehari-hari, role model kita dalam keseharian itu yang lebih nempel dibandingkan apa yang kita omongin aja. Gitu ya, karena gini, karena semua informasi, nilai-nilai, contoh perlakuan itu akan menjadi pengalaman dalam keseharian anak di dalam keluarga yang akan membentuk em, perilaku seksual dia ke depannya, termasuk sampai dia memiliki hubungan pernikahan nantinya. Itu terbentuk dari sekarang, gitu ya. Jadi sebenarnya apa aja sih kalau kita bilang em, ngobrolin soal kesehatan seksual tuh sebenarnya apa aja sih? Banyak banget, Bapak Ibu. Mulai dari perkembangan manusianya, jadi perubahan tubuh ya, hormonal, pubertas, ngomongin tentang reproduksi, mungkin itu yang umum, yang sering kita apa ya, kita udah tahu lah, oh iya mesti ngomongin tentang ini. Termasuk perilaku seksual, mulai perasaan, ada perasaan suka, pacaran, termasuk kesadaran kesehatan seksual kayak gimana, cara membersihkan alat kelamin sampai penyakit menular seksual itu pun sebenarnya harus kita jelaskan ke anak. Termasuk ini hubungan hubungan interpersonal. Jadi hubungan keluarga, pertemanan, pacaran, kekerasan dalam pacaran, bagaimana anak bisa mengenali dan menghormati batasan, batasan diri sendiri dan batasan orang lain itu ada nih di dalam percakapan kita. Hak dan tanggung jawab seksual, gimana dengan budaya dan norma sosial, tentunya kan berbeda. Kalau dari media, itu kan bisa dapatnya dari mana-mana. Tapi kita kan tinggal ada budaya, ada norma sosial yang mungkin berbeda dengan semua informasi yang kalau dari mana-mana, mancanegara istilahnya, tentunya pasti berbeda. Dan kemudian kita mau mereka membangun etika dan nilai pribadi yang bisa menghormati diri sendiri dan orang lain tentunya kan. Berarti kan perlu apa? Ada personal skill di situ, komunikasi, gimana mereka problem solving. Jadi kalau kita bicara mengenai kesehatan seksual tuh bukan hanya pubertas aja, tapi sangat luas. That's why kita perlu itu dari rumah. Dan bukan hanya sekali ngomong, tapi memang dalam keseharian. Gitu. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya kita kasih informasi, nanamin nilai. Sebenarnya apa sih tujuannya? Tujuannya itu supaya gini, anak tuh punya informasinya benar dulu ya. Dan selain itu memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk nantinya dia buat keputusan yang terbaik. Jadi istilahnya apa? Informed decision. Keputusan yang sudah dengan penuh pertimbangan dengan informasi yang lengkap untuk dia bisa buat untuk dirinya sendiri terkait perilaku seksualnya nanti atau bahkan dari sekarang ya perilaku seksual dan menjalin hubungan interpersonal saat ini dan masa mendatang. Kenapa? Karena kita nggak bisa eh, apa ya memantau anak kita terus. Karena anak kita akan masuk dunia remaja, dia akan lebih banyak bersama teman-temannya. Nggak bisa yang kita kungkung bener-bener kan. Dia harus belajar untuk membuat keputusan nantinya. Gitu, makanya kita perlu menjadikan itu bagian dari pengasuhan sehari-hari. Makanya saya sering ngomongnya, sebenarnya kalau ngomongin sex education itu from home gitu. Itu part of parenting sebenarnya, karena melalui percakapan, bagaimana kita berespon terhadap kebutuhan mereka gitu. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara ngobrolnya supaya bisa asik sama anak?
supaya bisa enak. Anak nggak ngerasa diguruin, anak nggak ngerasa, aduh mama lagi mau ceramah, males banget deh nih gitu. Nah, berarti kita perlu apa dulu nih? Kita perlu bisa berempati sama apa yang lagi mereka alami dan mereka rasakan. Jadi kita perlu memahami pendekatannya yang tepat buat mereka gimana nih. Gitu ya. Jadi sebelum kita bahas tentang topik-topik apa sih yang biasanya kita bahas sama anak nih di usia pra-remaja, kita review sebentar ya mengenai anak pra-remaja. Sambil Bapak Ibu bisa lihat ciri-ciri ini udah muncul belum di anak kita? Ada nggak di anak kita ciri-cirinya? Saya akan coba review secara cepat ya. Semoga bisa cepat ini reviewnya. Jadi gini, siapa sih pra-remaja? Anak pra-remaja itu siapa? Itu sebenarnya anak-anak yang usianya antara 9 sampai 12 atau 13 tahun. Itu kita sebutnya pra-remaja. Jadi kalau dilihat tuh sekitar anak kelas 4 sampai 6 SD. Ya, rata-rata ya gitu. Nah, mereka ini memiliki atau mengalami perubahan yang sangat-sangat signifikan di berbagai aspek. Fisik, kognitif, kemampuan berpikir, emosional, sosial gitu ya. Nah, kita bahas sedikit ya satu-satu. Kalau fisik, dia gimana? Mereka tuh lagi mengalami kan pertumbuhan yang cepat ya, growth spurt ya. Tingginya, berat badannya itu langsung kayak, cuing, kok tiba-tiba gede anak kita gitu. Nah, biasanya anak perempuan itu lebih dulu dibandingkan anak laki-laki. Jadi, terkadang anak laki-laki yang mungkin secara tubuhnya lebih kecil, itu suka muncul perasaan nggak pede. Nah, kita mesti peka juga sama ini ya. Terus, tanda pubertas kan mulai muncul nih. Nah, mungkin ini bisa membuat anak kita canggung, nggak nyaman, terutama untuk anak perempuan. Kita perlu berempati di situ. Terus perubahan hormonal, wih, mempengaruhi suasana hati, mempengaruhi perilaku. Siapa di sini nih yang anaknya kayaknya tadi baik-baik aja, tiba-tiba kok dia moodnya jelek gitu. Yang cowok mungkin jadi lebih agresif, yang cewek kok tiba-tiba mutung, apa ya mutung tuh kayak eh pokoknya kayak mutung tuh gimana ya ngomongnya mutung, bahasa bahasa Indonesianya kayak jadi apa ya, kayak gak mau ngapa-ngapain gitu, diem aja gitu, moodnya pokoknya jelek lah kita. Jadi di sini kita perlu banyak-banyak bersabar ya parents ya, Bapak Ibu, kita mesti banyak bersabar karena ini dia di luar kendali dia gitu. Kadang-kadang merajuk ngambek, iya betul sekali itu mutung. Ya, betul-betul. Oke, kognitifnya gimana? Nah, enaknya adalah mereka udah lebih bisa logis nih kalau mikir karena udah bisa apa ya memahami konsep-konsep yang abstrak itu udah lebih bisa. Jadi, udah lebih bisa nih memecahkan masalah yang lebih kompleks, memahami hubungan sebab akibat udah bisa, berpikirnya lebih kritis gitu ya. Jadi dia udah lebih mengevaluasi berbagai informasi untuk membentuk pendapatnya sendiri, opininya sendiri. Nah, kelihatan tuh mereka jadi mulai em, nggak enaknya di kita sih ya. Karena kan mereka jadi mulai mempertanyakan aturan. Kalau misalnya kita ngasih aturan, emang kenapa? Kenapa harus begitu? Gitu. Udah mulai banyak tuh pasti kayak gitu. Jadi nggak langsung eh, iya, tapi pasti akan ada questioningnya dulu gitu. Jadi ada pertimbangannya dulu. Jadi kita perlu berstrategi ya di sini. Nggak bisa ngasal. Kalau kita memberikan aturan-aturan, apalagi terkait dengan kesehatan seksual gitu ya, kita perlu berstrategi. Oke? Nah, jadi eh, kita perlu untuk membantu anak bisa melihat konsekuensinya apa sih kalau kamu membuat keputusan A gitu. Karena kan mereka masih perlu dibantu sebenarnya untuk cara membuat keputusannya, untuk melihat berbagai macam kemungkinan di depan, itu udah mulai bisa, tapi kan masih berkembang. Jadi perlu diingat, otak anak ini masih terus berkembang, terutama bagian area depan nih yang untuk berpikir logis, mempertimbangkan keputusan, regulasi emosi. Karena itu kan baru berkembang sempurna tuh di usia 20-an ke atas, 25-an. Jadi benar-benar masih perlu mendapatkan bimbingan untuk belajar membuat keputusan. Gitu ya. Yang kadang-kadang kitanya mesti banyak-banyak sabar dan berstrategi. Oke? Nah, emosional gimana? Wah, udah mulai emosinya lebih intens, lebih beragam, lebih aware sama diri sendiri. Jadi mereka udah lebih gimana ya?
aware dengan gimana mereka dilihat oleh orang lain. Jadi itu bisa membuat mereka malu atau cemas sama penampilan mereka. Mereka tuh kayak berasa lagi jalan di catwalk gitu loh, semua mata ke mereka, padahal sih belum tentu. Jadi kalau misalnya kita ngomong nih, udah nggak usah pikirin apa kata orang. Yang ada di otak mereka adalah, oh mama papa nggak ngerti saya, gitu. Karena mereka lagi di stage-nya itu. Kalau kita sih udah ngerti ya gitu, tapi kan mereka memang di stage itu sekarang. Bahwa semua orang seakan-akan melihat dia gitu, memperhatikan semua perilaku dia. Oke, terus regulasi emosi udah mulai bisa, tapi memang belum berkembang sepenuhnya ya. Tapi udah lebih lebih oke lah gitu. Cuman kalau pas lagi masa-masa pra-remaja gini, bisa tiba-tiba ada ledakan emosi yang tiba-tiba boom tadi ya, karena kan mood swing. Jadi butuh orang tua nih untuk menjadi emotion regulation coach mereka. Udah pernah ya di HEG kita membahas tentang orang tua sebagai regulation coach anak, oke? Terus pencarian identitas diri nih. Mulai eksplorasi nih mereka. Identitas mereka siapa? Siapa sih aku ini tuh eh, apa ya? Memandang diriku seperti apa? Itu mempengaruhi harga diri mereka gitu. Terutama jadi kalau mereka merasa berbeda atau merasa tidak diterima oleh teman sebaya, itu penting buat mereka. Sensitif mereka di situ. Oke? Nah, sosialnya gimana? Wah, di sini interaksi sosial dengan teman pasti menjadi lebih penting. Kalau dulu dunianya adalah orang tua, makin ke sini, makin remaja, udah lebih ke teman-teman. Terus bisa juga ada masalah ya, peer pressure, tekanan untuk menyesuaikan dengan perilaku teman-teman kelompoknya, itu mulai ada. Terus membangun persahabatannya udah lebih, apa ya, mungkin lebih dalam istilahnya ya. Kalau cewek tuh lebih ada karena bukan hanya karena mereka berada di tempat yang sama, tapi mereka memang sudah ada saling pengertian. Kalau cowok biasanya karena punya minat yang sama gitu. Terus mereka juga pencarian otonomi. Nah, ini maksudnya apa? Mulai mencari kebebasan, pengen membuat keputusan sendiri. Tadi ya terkait dengan perkembangan kognitifnya juga. Jadi dia mulai merasa tidak terlalu mau bergantung dengan orang tua. Lebih banyak beralih ke teman-teman untuk dukungan gitu. Terus mereka mulai belajar juga gimana sih bernegosiasi, berkompromi dalam hubungan sosial. Nah, sebenarnya ini penting nih untuk mengatasi konflik. Nah, sayangnya gini, semakin mereka melatih itu, kan mereka melatihnya apa jadinya? Pasti sama orang tua ya gitu. Nah, kalau misalnya anak kita bernegosiasi terus kan kita lumayan juga ya, gitu kan. Nah, di sini orang tua justru berperan penting untuk menjadi contoh cara bernegosiasi yang sehat. Coba cek lagi selama ini. Kita ngasih contohnya gimana kalau negosiasi sama anak? Kenceng-kencengan nada suara, atau kita ngajak mereka berpikir ketika bernegosiasi. Karena ini menjadi role model mereka untuk mereka memang nantinya bernegosiasi ke depan. Gitu ya. Terus ada isu kesehatan mental lah ya. Kecemasan, depresi ini cukup banyak di anak pra remaja karena kan ada tekanan akademik juga, tekanan sosial juga, perubahan fisik gitu ya tadi ya kalau ngerasa berbeda gitu. Belum lagi tekanan dari media sosial. Kan media sosial tuh kayak apa ya menampilkan sesuatu yang sempurna gitu. Jadi mereka itu juga ada tekanan untuk tampil sempurna, mendapatkan pengakuan juga di dunia maya gitu. Jadi ini nih yang terjadi sama mereka, nggak mudah ya jadi anak pra remaja, ya nggak? Dengan semua perubahan ini, mereka punya insecuritiesnya sendiri-sendiri gitu. Coba dengan informasi ini, eh, ada nggak yang karakteristiknya muncul di anak-anaknya? Atau mungkin, oh iya waktu dulu anak saya masuk pra remaja, atau ini remaja juga kadang-kadang masih begini juga ya. Muncul nggak? Boleh boleh di-share di komen ya kalau memang ada yang oh iya anak saya tuh begini banget nih benar-benar mirip-mirip gitu. Boleh di-share supaya saya juga tahu apakah ini terjadi di anak-anak Bapak Ibu. Oke, jadi semoga sebenarnya dengan informasi ini kita tuh tujuannya, saya share ini tujuannya supaya kita lebih mampu berempati ketika ngobrol terkait dengan kesehatan seksual sama mereka. Lebih paham mereka tuh kondisinya bagaimana sih gitu. Supaya lebih asik nanti ngobrolnya. Nah, cara pendekatannya jadinya gimana nih?
Kalau anak kita lagi seperti itu, posisinya, apa yang lagi mereka alamin tuh kayak gitu, berarti gimana? Yang pertama, sebenarnya pastikan anak itu tahu kalau kita sebagai orang tua itu mencintai mereka tanpa syarat. Kenapa? Supaya mereka mau terbuka kan sama kita. Mereka nggak takut gitu kalau mereka melakukan kesalahan atau merasa salah bicara, mereka tetap mau ngomong sama kita. Tapi selain itu sebenarnya ada alasan lain yang penting. Kenapa? Karena cinta tanpa syarat yang kita sebagai orang tua berikan kepada anak, itu bisa jadi pondasi penting buat mereka untuk punya identitas diri yang sehat. Karena kan mereka lagi masa pencarian identitas diri tadi ya. Nah, ini fondasi yang penting sekali buat mereka. Nah, mungkin tipsnya adalah saya pernah baca ada 3 kata yang perlu diucapkan orang tua ke anak setiap hari. Setiap hari. Yang pertama adalah you are mine atau I'm glad that you are my son, you are my daughter gitu. Yang kedua you are loved. Yang ketiga I am proud of you. 3 ini perlu mereka dengar setiap hari. Ini tanpa syarat, proud of you-nya yang tanpa syarat. Kenapa gini? Karena ketika anak marah atau kecewa sama kita, atau mungkin sebaliknya kita marah sama mereka, itu bisa muncul nih perasaan, jangan-jangan mama atau papa nggak sayang nih, nggak suka sama aku gitu. They don't proud of me gitu. Atau ketika mereka lagi sendiri, mereka tahu mereka nggak kesepian. Jadi you are mine, you are love itu perasaan diinginkan oleh orang lain itu bisa jadi security blanketnya ketika keraguan itu muncul. Karena kan siapa sih yang nggak pernah berbuat salah? Pasti tiap hari ada berbuat salahnya kan gitu. Jadi itu membuat mereka ragu. Nah, ketika kita ngomongin terus kan itu bisa menutupi keraguannya. I am proud of you itu membuat anak merasa dirinya berharga. Ini sangat penting nanti apalagi menghadapi peer pressure, menghadapi apa ya mereka berusaha menerima perubahan tubuhnya. Membuat anak merasa dirinya berharga itu sangat-sangat penting. Jadi I am proud of you itu harus diucapkan setiap hari. Karena dia merasa aku membawa hal yang baik nih di rumah. Aku tuh bukan kesalahan. Aku tuh punya kontribusi dalam hidupku. Gitu ya. Itu dalam banget. Jadi kita nggak bisa cuma ngomong 1-2 kali aja atau bilangnya, udah kok, udah sering ngomong gitu. Tapi harus benar-benar berulang-ulang. Karena apa? Karena keraguan itu tiap hari muncul loh. Di anak-anak itu keraguan itu muncul tiap hari. Orang tua masih sayang nggak ya sama saya? Masih bangga nggak ya sama saya setelah saya melakukan kesalahan? Jadi assurance itu penting didengar anak setiap hari karena keraguan datang setiap hari. Apalagi masa remaja, masa pencarian identitas diri. Jadi sebagai anchor-nya mereka ya. Oke, terlalu lama di bagian sini. Yang kedua, pastikan anak tahu kalau mereka tuh bisa cerita kepada kita tentang apapun, no matter what, itu mereka bisa cerita. Nggak ada cerita terlalu sederhana, atau terlalu receh, atau terlalu besar yang nggak bisa diceritain ke kita. Walaupun mungkin kadang kita ngerasa, aduh ini anak cerewet banget, aduh nanya mulu, masa gitu aja nggak tahu sih, gitu. Tapi jangan lupa, harus selalu hargai validasi perasaannya, hindari meremehkan perasaannya, berempati sama mereka ya. Kenapa? Karena ini membuka pintu sebenarnya untuk percakapan yang berkelanjutan mengenai berbagai macam hal. Malah hal-hal yang sebenarnya kita tuh nantinya pengen tahu gitu. Supaya mereka udah terbuka. Dan yang pasti kalau mereka udah cerita, jaga privasi mereka. Jangan kita nanti habis itu gosipin anak kita sama, misalnya dia cerita ya lagi suka sama temennya gitu, terus nanti kita ngomong deh sama ibu-ibu, mama-mama ya gitu. Eh, anakku tuh lagi suka loh sama ini, bla 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 bla. Waduh, gawat gitu ya. Jangan ya. Ini bukan jangan ya, Dek ya, tapi jangan ya, Mam ya. Jangan ya, Pop ya, gitu. Oke. Nah, itu kan kayak basicnya ya. Nah, kalau terkait dengan kesehatan seksualnya sendiri gimana nih? Nah, sebaiknya kita tuh memang udah luangin waktu untuk membaca buku atau nonton klip bareng tentang sex education sama anak. Jadi nggak perlu nunggu anaknya bertanya. Sama kita temukan situasi sehari-hari yang terkait sex education. Misalnya gini, pokoknya yang bisa dijadiin teachable moment lah ya, terkait apa sih tadi cinta kasih, seksualitas, relasi gitu ya. Misalnya lagi contoh nih film remaja pacaran, terus ada adegan mereka kissing. Habis itu kita bisa jangan pas lagi filmnya ya langsung kita nanya ini males banget anak-anak pasti apa sih gitu. Tapi sesudahnya misalnya kita ngobrolin
Harus nggak sih ya mereka ciuman misalnya gitu. Jadi kita bahas. Itu jadikan itu teachable moment tentang pacaran, tentang keluarga, hubungan orang tua dan anak itu semua bisa jadi teachable moment. Menurut kamu sifat seperti apa sih yang bikin dia jadi teman yang baik gitu? Atau menjadi pacar yang baik itu yang seperti apa sih? Jadi kalau sama anak remaja caranya adalah tanya pendapat mereka. Terus hargai pendapatnya. Kalau menurut kita beda, baru bisa nih kita lanjutin dengan pertanyaan yang membantu mereka mungkin melihat dari sudut pandang yang berbeda. Gitu ya. Jadi hindarin kritik yang berlebihan. Karena kalau baru ngomong dikit langsung dikritik. Baru ngomong dikit dibilang, ah kalau menurut mama nggak gitu. Males lah anak cerita ya. Baru cerita dikit tuh dari komen. Jadi misalnya tadi ya, harus nggak sih ciuman gitu. Kalau dia bilang, iyalah kan buat tunjukin kalau dia sayang gitu. Terus kita bisa ngomong lagi, ada cara lain nggak untuk nunjukin rasa sayang? Jadi bentuknya tuh diskusi. Pada akhirnya, kalau udah setelah diskusi, misalnya kita menurut kita masih nggak, aduh, kayaknya ada value yang mau kita tanamkan yang dia belum nangkep nih, misalnya. Nah, habis itu kamu bisa ngomong gitu. Kamu mau tahu nggak kalau menurut mama gimana? Tanya dulu sebenarnya. Kalau kita udah punya hubungan ngobrol yang enak, kalau kita nanya, kamu mau tahu nggak menurut papa bagaimana? Mereka akan bilang, oh, kayak gimana, Pak? Gitu. Jadi yang penting adalah hubungan kita tuh harus oke dulu tadi ya, yang poin satu dan duanya itu di-build dulu, maka kita akan bisa melakukan poin-poin berikutnya dengan lebih enak. Gitu. Karena kita perlu kan memasukkan value kita seperti apa. Batasan yang kita mau anak kita ikuti seperti apa. Kan kita orang tua, kita bukan teman, gitu. Oke, jadi pada dasarnya harus melalui percakapan yang berkelanjutan, gitu. Secara terbuka, jujur, positif. Yang penting bukan cuman obrolan satu kali dua kali, tapi terus menerus. Nah tadi ya berarti kalau kita lihat perkembangan kognitifnya, berarti kita harus jelasinnya harus logis. Kalau misalnya kamu harus pulang ya sebelum gelap, gitu, harus ada belakangnya. Misalnya karena itu lebih aman, berbahaya kalau misalnya sudah gelap, misalnya gitu. Jadi usahakan kasih jawaban yang jujur, terus harus ada referensinya. Karena kan mereka mempertanyakan kan. Jadi kita kalau ngomong nggak bisa asbun, nggak bisa asal bunyi sesuka hati kita gitu. Atau apalagi dengan menakut-nakuti itu udah nggak kena lah yang kayak gitu. Kalau kita belum tahu jawabannya, ya udah kita bisa minta waktu, bilang nanti ya, Mama belum tahu sekarang atau Papa belum tahu nanti kita bahas lagi ya gitu. Nah, kalau misalnya anak kita kok nggak nanya-nanya lagi soal itu, kita jangan mikir, oh baguslah dia nggak nanya, aman berarti ya nggak usah dibahas gitu. Jangan gitu. Kita kembali ke dia supaya dia tahu kan bahwa kalau memang kita bilang nanti kita cari dan kita bahas, itu yang akan terjadi gitu. Jadi kita yang ngomong, kita tanya, kamu masih pengen tahu nggak tentang ini? Kalau memang masih, ya udah kita bahas. Atau misalnya kita merasa itu penting nih untuk memasukin value ini ke anak. Ya kita ngomong, kamu ingat nggak waktu itu kamu pernah nanya kan, mama udah ketemu di jawabannya nih, gitu. Terus ngobrolin deh, gitu ya. Jadi tipsnya yang penting juga jadi pendengar yang baik. Dan kalau ngomong, ya kita jangan menghindar atau muter-muter lah dalam menjawab. Simple aja. Oke? Nah, sekarang apa aja nih yang mau kita obrolin ke anak-anak sesuai dengan usia mereka? Nah, yang pertama kan pubertas ya. Mungkin aku nggak banyak-banyak banget lah ya kalau pubertas gitu. Yang penting gini, ceritain perubahan-perubahan apa sih yang akan terjadi secara fisik, sosial, emosional gitu ya, yang terjadi pada perempuan ataupun laki-laki. Jelasin juga yang penting gini, perempuan itu mulainya usianya rentang 8 sampai 13 tahun. Kalau laki-laki 9 sampai 14 tahun. Nah, seperti saya tadi udah ngomong, hasil research itu mengatakan kalau anak perempuan cenderung nggak nyaman kalau pubertasnya duluan. Sedangkan kalau anak laki-laki, kalau dia mengalami pubertasnya duluan, itu cenderung bangga. Jadi malah, malah seneng banget gitu. Jadi kebalik ya. Mereka berdua itu kebalik. Jadi ketika anak laki-laki misalnya, sebenarnya kan range-nya masih sampai 14 tahun. Tapi kalau dia yang belakangan, udah 14 tahun baru mulai, anak laki-laki biasanya lebih nggak pede gitu. Nah, jadi kita perlu nih tanya perasaan anak terkait perubahan yang terjadi. Jadi peran kita di sini bukan cuma ngasih tahu informasi ya, tapi justru kita jalin relasi sama anak. Kita pengen tahu menurut kamu gimana, kamu merasanya apa.
gitu. Jadi bicarain persamaan perbedaan tubuh laki-laki sama perempuan, apa bedanya. Dan yang penting adalah bangun anak untuk membangun self image yang positif. Gambar diri yang positif, gimana dia melihat dan menghargai dirinya. Tadi ya balik ke yang pertama tadi itu, kalau dia merasa dia berharga, dia pasti akan memiliki gambar diri yang lebih positif. Bantu anak untuk mengenali potensinya, secara realistis kayak gimana mengenali batasannya. Jadi bantu anak untuk bisa menerima dan menyayangi dirinya. Di sini penting untuk orang tua nggak banding-bandingin anak dengan orang lain ya. Karena mereka sendiri sudah cukup kritis membandingkan diri mereka dengan teman-temannya. Kalau kita tambah lagi, itu malah jadi tambah stressful buat mereka. Gitu. Jadi em, peran kita sangat besar untuk membantu anak membangun self image yang positif. Selain itu apa? Tadi kebersihan tubuh mereka, dorong mereka untuk jaga dan merawat tubuh mereka. Kadang mereka tuh malas, umur segini tuh udah mulai malas kadang-kadang. Tapi secara hormonal kan udah berubah ya. Udah lebih bau ya enggak sih? Anak-anak cowok olahraga itu, aduh ampun deh. Keringetnya jauh lebih bau dibanding waktu dia masih kecil ya enggak Bapak Ibu. Jadi pokoknya mereka mandinya, usaha mereka mandi ya 2 kali sehari gitu. Menjaga kebersihan, isu bau badan itu tuh, karena kan itu nyangkut kepedean mereka ya. Jadi kita bantu mereka juga menemukan produk-produk yang bagus ya gitu. Mungkin ada yang udah seneng pakai minyak wangi ya nggak apa-apa, emang umurannya kok gitu. Pakai apa namanya deodoran, emang udah perlu gitu pakai deodoran. Jadi umur-umur segini ya kita mungkin malah jadi bonding time kita mencari sama-sama tuh betul mulai bau badan iya ketiaknya bau bau mulut ya kan gitu. Untungnya kalau di HDI, nah di HDI itu bisa dibantu loh, kita tuh punya produk baru yang mouthwash sama em, buat sikat gigi odol. Kita tuh punya yang whitening, pokoknya yang baru gitu ya, whitening whitening toothpaste sama mouthwash. Itu tuh menyegarkan, menyehatkan, tapi apa ya, aman gitu. Kita kan maunya produknya aman ya, tapi aman gitu. Belum lagi ngomongin jerawat. Jerawat bantu mereka untuk rajin cuci muka gitu. Makanannya mesti dijaga sebenarnya. Nggak usah terlalu banyak yang minyak-minyak. Karena gini, secara hormonal mereka akan, kasihannya gini, bukan kasihan ya, maksudnya gini. Situasi yang mereka alami adalah secara hormonal membuat mereka jadi lebih gampang jerawatan. Tetapi secara sosial, mereka kan sangat aware dengan tubuh mereka. Jadi, kalau ada jerawat, itu langsung bisa malunya seakan-akan jerawat kecil itu serasa gede gini, kayak tompel gede gitu di mereka. Jadi, kita mesti lebih berempati lah. Mungkin kita mikir, ya lah jerawat kecil doang nggak apa-apa gitu. Tapi berempatilah sama mereka soal ini. Kalau di HDI kita punya facial wash gel ya. Bagusnya gini, facial wash gelnya itu kan mengandung propolis ya. Propolis itu kan antibakteri. Nah, antibakteri, antivirus. Jadi dia bagus banget untuk masalah-masalah jerawat buat anak-anak remaja. Jadi coba deh nanti tanya deh sama yang ngundang. Ini produk-produk ini beneran oke banget soalnya. Terus eh, kesehatannya bukan cuma itu doang ya, tapi bagaimana cara membersihkan alat kelamin yang benar. Kadang kita berpikir "Ah, anak udah tahu sendiri, tapi mesti diajarin kayak yang perempuan gitu ya. Jangan dari belakang ke depan, tapi arahnya harus dari depan ke belakang misalnya gitu. Terus yang cowok-cowok seringnya kan nggak pakai ini ya, maksudnya eh, kadang nggak terlalu pakai pembersih nggak sih gitu. Mereka ya udah langsung aja habis pipis ya udah gitu. Harusnya kan dibersihkan ya Bapak Ibu. Jadi itu harus diajarin, diingetin. Kita juga punya hygiene wash ya yang memang aman juga untuk remaja karena dia bisa menjaga keseimbangan bakteri baiknya karena pH-nya itu sangat sangat cocok untuk remaja kita gitu. Dicoba aja. Karena ini membantu untuk mereka juga bisa lebih pede dan lebih sehat. Oke? Terus siapin puberty kit. Jadi yang tadi saya jelasin nih, kita bisa yang kayak ayo beli bareng-bareng, siapin gitu. Kalau yang cowok mungkin lebih mudah ya gitu. Cowok juga kalau udah mulai yang muncul-muncul bulu-bulu gitu,
itu mereka tuh seneng loh kalau kita ajarin. Jadi gini, saya tuh sering mengadakan ini waktu di Jakarta dulu ya, ke sekolah-sekolah. Dan bagian puberty kid itu mereka selalu enjoy banget. Kenapa? Karena di bagian puberty kid nih, kita selalu ngasih mereka experience untuk ngelihat apa razor kayak gimana. Terus kita bawain juga kalau buat yang perempuan pembalut kayak gimana. Mereka tuh suka nanya, apa kita suruh mereka cara pakai pembalut kayak gimana gitu. Itu tuh mesti diajarin. Dan itu bisa jadi momen bonding yang menarik sebenarnya antara orang tua dan anak. Jadi di puberti itu bisa pembalut, kalau yang cewek ya ada pembalut wanita. Terus jadi kita siapin pouch kecil untuk kebutuhan kalau tiba-tiba muncul menstruasi pertamanya. Jadi mereka udah ready. Karena kenapa buat anak cewek itu lebih deg-degan. Jadi selama saya ngajar, saya tuh ngajarin mereka di berbagai sekolah, mungkin 15 tahun ada kali ya gitu, ke sekolah-sekolah. Pertanyaan yang suka mereka keluar itu adalah, ehm, nanti aku kehabisan darah nggak sih gitu. Karena menurut mereka tuh was-was gitu. Dan banyak dari mereka yang, aduh aku nggak mau ini jadi kesannya mereka tuh nggak pengen cepet-cepet terjadi lah pokoknya mengenai hal ini. Nanti kalau aku mensnya pertama di sekolah gimana gitu. Jadi kalau orang tua bisa mempersiapkan, membuat mereka merasa lebih nyaman dan merasa lebih positif menghadapi perubahan tubuhnya, itu akan sangat membantu. Oke? Waduh, udah jam segini. Mari kita lanjut. Jelasin tentang menstruasi tadi ya, kalau perempuan kan, gitu. Kita jelasin tentang menstruasi. Jelasinnya gimana sih? Gini, ngomongnya pokoknya yang simpel aja gitu. Oh, menstruasi itu proses keluar darah dari rahim melalui vagina, gitu. Udah. Terus kita bisa bilang, iya siklus menstruasi itu yang normal biasanya 21 sampai 35 hari sekali. Tapi kalau baru-baru mulai itu pasti cuma sedikit kok, gitu. Dan ini penting kita ngasih tahu, menstruasi itu nandain bahwa perempuan itu sudah bisa menghasilkan sel telur. Sehingga kalau terjadi pembuahan dengan sperma dari laki-laki, perempuan itu bisa hamil. Gitu. Dia mesti tahu apa akibatnya apa dengan pertumbuhannya dia ini, karena kan tanggung jawabnya jadi bertambah kan gitu. Kalau tidak terjadi pembuahan, maka menstruasi yang terjadi gitu. Gitu ya. Jadi jelasinnya nggak usah yang kayak ribet-ribet gimana ya, gitu aja kalimatnya sederhana. Terus biasanya anak remaja itu sebelum menstruasi mungkin akan mengalami keputihan dulu gitu. Keputihan itu apa? Oh, keputihan itu keluarnya cairan bening atau kadang-kadang warna putih susu keluarnya dari vagina. Nah, kamu jangan khawatir karena keputihan itu justru membantu membersihkan dan mengeluarkan sel-sel mati gitu, dan bisa mencegah infeksi. Nah, kalau misalnya warnanya udah lebih keruh atau gimana, kamu kasih tahu mama ya, gitu. Karena mungkin itu bisa berbahaya. Jadi dikasih tahu obrolan aja gitu. Kalau yang cowok mimpi basah, jelasinnya gimana? Bilang aja itu proses keluarnya air mani. Air mani itu apa? Air mani itu cairan yang lengket yang mengandung sperma. Jadi dia dilepasin dari tubuh melalui penis keluarnya. Nah, itu bisa terjadi di malam hari waktu kamu tidur. Nah, jadi kalau kamu bangun terus ketemu spray dan piyamanya basah, mungkin itu yang terjadi. Nah, kadang-kadang kamu bisa ingat, kadang-kadang nggak juga sih mimpinya. Dan pastikan kita ngasih tahu mimpi basah itu bukan hal yang memalukan ya. Ini tuh alami dan dialami oleh hampir semua orang. Karena ini tandanya kamu udah masuk masa puber, di mana testis kamu udah bisa menghasilkan sperma. Nah, bisa dikasih tahu lagi ya, kalau sperma ketemu sama ovum itu bisa hamil gitu. Nah, sama kasih tahu yang penting setelah itu tuh harus segera dibersihkan. Jangan lupa hygiene wash. Oke, terus kita juga bahas tentang ereksi. Jadi kita bilang selama em, selama kamu masa pubertas ini nanti tuh hormon seks akan menjadi lebih aktif dan ini bisa mengakibatkan kamu mengalami ereksi. Nah, ereksi itu terjadi gimana sih? Oh, ereksi itu ketika penisnya itu jadi kaku dan keras. Sama mesti dikasih tahu karena erek gini, ereksi di anak remaja sama di dewasa itu mungkin berbeda gitu. Karena di remaja mungkin bisa lebih sering gitu ketika dia lagi bersemangat gitu. Itu pun bisa. Jadi kita kasih tahu itu bisa terjadinya sebenarnya kapan aja, terutama kalau kamu lagi bersemangat atau kamu punya pikiran romantis atau pikiran seksual atau sebagai akibat dari rangsangan fisik. Gitu.
Jadi, tapi kadang-kadang nih, tanpa rangsangan apapun, itu bisa juga ereksi kalau pada anak remaja gitu. Masuk pubertas itu bisa dan itu normal. Kalau pagi-pagi misal kamu ereksi ya ke toilet aja pipis nanti habis itu pasti normal lagi gitu. Jadi diobrolin kayak gitu ya. Terus kita juga membahas tentang masturbasi. Nah, jelasinnya gimana masturbasi? Biasanya kita kalau jelasin ke anak-anak ini, kita ngomongnya adalah masturbasi itu ketika seseorang menyentuh alat kelaminnya sendiri untuk mendapatkan sensasi yang menyenangkan. Nah, di sini penjelasan selanjutnya itu sangat tergantung dengan nilai yang dianut keluarga. Saya yakin ada nilai-nilai agama, nilai yang dianut oleh keluarga yang mungkin berbeda-beda. Jadi saya nggak bisa terlalu banyak di sini. Tapi gini, kalau memang kita memperbolehkan anak untuk masturbasi, ingetin dia tentang harus dilakukannya secara private di kamar mandi dan harus menjaga kebersihan, cuci tangan, gitu ya. Jadi kita bisa ngomong sebenarnya masturbasi itu nggak harus dilakukan kok dan tidak semua melakukannya. Jadi pastiin anak tahu kalau memang kita memperbolehkan ya, kalau memang memperbolehkan, em, pastiin gini, kalau mereka merasa terlalu sering atau terobsesi dengan masturbasinya bisa setiap hari gitu, bahkan misalnya beberapa kali sehari aja udah termasuk sering gitu ya. Ya iyalah ya kalau beberapa kali sehari itu udah keseringan gitu. Nah itu penting untuk kamu ngomong ya sama orang tua. Karena kan kita udah ngomongin adiksi ya, udah beda lagi gitu. Oke, terus penjelasan tentang dari mana sih adik bayi berasal. Nah, ini kadang kita udah bingung ya mau ngejelasinnya gimana. Sebenarnya simpel ngejelasinnya adalah eh, seorang ibu, mama, memiliki ovum. Sementara kalau papa memiliki sperma. Nah, ini kita tuh kalau ngomong selalu konteksnya mama papa. Kenapa? Supaya mereka tahu ini konteksnya dalam pernikahan bukan di luar pernikahan. Kita ngomongnya, nah ini mungkin sedikit berbeda ya dengan luar negeri gitu. Kita kan di tadi normanya, budayanya kan berbeda. Kalau di Indonesia kan kita itu dalam pernikahan. Jadi makanya kita ngomongnya bukan ketika wanita dewasa memiliki ovum, nggak gitu kita ngomongnya. Tapi ketika mama memiliki ovum, terus papa mempunyai sperma, nah adik bayi itu berasalnya dari pertemuan sel sperma dengan ovum. Nah, ini nih anak-anak kalau udah yang kelas 5, kalau 4 belum terlalu nih. Kalau kelas 5 tuh suka gini. Tapi caranya gimana mereka bisa ketemu, Miss? Gitu. Mereka tuh suka nanya gitu. Saya yakin sebenarnya mereka udah mulai tahu-tahu cuma kayak pengen kita tuh ngomongin. Jadi sebenarnya kita santai aja ngomonginnya ya bilang aja, ya penisnya dimasukin ke dalam vagina, kemudian penis tersebut mengeluarkan sperma. Banyak banget yang dikeluarin, tapi hanya satu yang berhasil berenang ketemu sama ovum. Nah, setelah itu baru adik bayi akan terbentuk dan tumbuh di dalam perut ibu, gitu. Nah, kalau saya sih mikirnya, ini kembali lagi ke orang tua ya. Mau ngasih tahu nggak itu namanya apa? Kalau menurut saya sih kasih tahu aja. Ini kan kita ngomong ke anak 456 SD. Jadi kita bisa bilang proses ini dinamakan hubungan seksual. Ingat ya, ini dilakukannya oleh pasangan suami istri yang sudah menikah. Terus habis itu ya kembali lagi ingat ya tadi kan kalau ngobrol ini tuh bukan kita ngasih tahu blar gitu tapi sambil ngobrol, sambil bertanya. Jadi kita bisa ngomong em, kalau menurut kamu pernikahan itu dilakukannya oleh siapa? Anak-anak remaja udah bisa menikah belum? Gitu. Jadi sambil ngobrol ya, yang pasti kita mau ngomongin bahwa pernikahan kan hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa gitu. Jadi kebayang ya cara ngomongnya bisa lebih enak, bisa lebih ngobrol asik gitu sama anak. Selain itu kita juga bahas apa personal boundaries. Personal boundaries ini gimana? Kita diskusikan batasan pribadi anak. Jadi kayak karena gini, sejalan dengan anak belajar berinteraksi secara sehat, mengembangkan identitas diri, penting untuk mereka punya batasan. Kita jelasin gitu, batasan pribadi itu apa? Batasan itu kan yang kita tetapkan untuk melindungi diri kita ya dari perilaku yang tidak kita inginkan, baik itu fisik maupun emosional. Caranya gimana? Gini, kita tanya dulu lah ya sama mereka gitu. Em, apa sih yang kamu tahu tentang personal boundaries, batasan? Nah, kalau udah, kita jelasin sederhananya gini. Bayangkan batasan pribadi itu seperti garis yang tidak boleh dilewatin oleh orang lain tanpa izin kamu. Ini bisa berupa hal-hal yang membuat kamu merasa nggak nyaman, atau apa ya, atau hal-hal yang membuat kamu nyaman. Jadi gitu. Contohnya, kalau ada orang pengen meluk kamu, kamu ngerasa nggak nyaman, kamu boleh bilang enggak.
atau aku nggak suka itu, kamu berhak untuk menolak gitu. Kalau ada teman yang ngejek kamu, membuat kamu merasa sedih, kamu boleh bilang, aku nggak suka kalau kamu ngomong begitu, gitu. Stop ya. Ajarin anak untuk bisa membuat batasan, termasuk batasan di online, di media sosial. Penting untuk kita kasih tahu batasan-batasannya apa, informasi apa yang boleh dikasih ke orang lain gitu. Bisa caranya bisa dengan kita aktivitas juga nih sama anak. Minta anak untuk gambar lingkaran besar di selembar kertas. Terus minta mereka menulis hal-hal apa yang mereka merasa nyaman untuk dilakukan oleh orang lain ke mereka. Kalau yang di luar lingkaran itu hal-hal yang membuat mereka merasa nggak nyaman. Ini bisa sambil dipancing dengan obrolan ya. Habis itu jangan lupa role play untuk menolak secara asertif gimana gitu. Jangan lupa jelasin juga em, kan ini kan menetapkan batasan sendiri ya. Penting untuk mereka juga bisa menghargai, menghormati batasan orang lain. Jadi kita bisa bilangnya gini, semua orang itu punya hal yang membuat mereka merasa nyaman dan gak nyaman. Kita harus belajar coba mengerti perasaan orang lain ya, gitu. Contohnya kalau ada teman yang bilang nggak mau ah minjemin barang ini gitu, ya udah kita hargai aja keputusannya. Gak usah yang langsung, ih pelit banget sih lo, nggak usah ngomong gitu, oke? Nah, kayak dikit lagi ya. Ada yang namanya body safety rules. Nah, ini sebenarnya terkait dengan tadi ya boundaries ya. My body is my body. It belongs to me. Itu terkait dengan personal boundaries yang kita udah pelajarin tadi. Jadi aku nggak bahas lagi. Terus pastikan anak juga tahu bahwa mereka punya safety network. Safety network ini adalah orang dewasa yang dipercayai sama anak. Minimal tiga. Nah, sebaiknya satu itu di luar orang tua. Jadi misalnya mungkin di sekolah ada guru yang sangat dia percaya gitu ya, bisa juga. Atau ada tante, om. Jadi ini adalah orang-orang di mana anak itu bisa cerita ketika dia ngerasa nggak aman. Early warning sign, ajarin anak untuk percaya sama perasaannya, percaya sama apa yang apa ya sinyal-sinyal di badan kasih ke dia gitu. Jadi kayak misalnya kalau mulai merasa takut, nggak aman kan kadang suka deg-degan ya. Sebelum kita tahu kita kadang udah ngerasain, ih kok aku mendadak deg-degan ya? Kenapa ya gitu? Kok aku sakit perut ya? Jadi gemeteran, telapak tangan keringetan itu mungkin tanda-tanda ada sesuatu. Nah itu harus langsung cerita ke orang dewasa yang di safety networknya gitu. Jadi ajarin mereka untuk seperti itu. Private part, ini sebenarnya aku nggak perlu ngulang ya karena private part kan udah dibahas ketika anak masih lebih kecil ya gitu. Jadi kayak nggak boleh ngeliat, nggak boleh megang, nggak boleh memfoto area pribadi gitu. Atau orang lain nggak boleh itu ke dia, gitu. Kecuali alasan kesehatan, dokter boleh asalkan ada papa atau mama mendampingi gitu. Yang pasti mereka mesti tahu kalau misalnya ada orang yang membuat anak gak nyaman, pengen megang area pribadi mereka, ajarin konsepnya namanya totelala. Tolak, teriak, lari, dan lapor. Yang pasti ini, kita mesti ngasih tahu ke mereka bukan salah kamu kalau ada orang yang menyentuh bagian tubuh pribadimu ya, gitu. Kamu tuh nggak salah. Itu penting karena pasti udah mulai ada guilty feelings-nya. Makanya tadi di awal banget kita harus membuat mereka bisa cerita ke kita apapun yang terjadi no matter what. Nah, karena untuk hal-hal seperti ini penting banget. Oke? Terus secrets. Kalau ada orang minta kita untuk merahasiakan sesuatu dari orang tua atau membuat kita ngerasa nggak aman, ada perasaan nggak enak, harus lapor. Jadi nggak ada yang namanya secret-secret. Jangan kasih tahu mama papa ya, gitu. Itu jangan. Sama bantu anak mengenali strange behavior. Kalau dulu kan ngajarinnya em, anak-anak tuh stranger danger. Kalau sekarang sebenarnya lebih ke strange behavior. Jadi kalau ada orang yang minta kita merahasiakan tadi ya secrets itu atau melanggar aturan itu berarti lapor ke safety network. Mengancam atau menyakiti udah kabur aja gitu. Atau memaksa ke tempat sepi, memisahkan kita dari teman-teman kita itu strange behavior. Jadi kita kasih tahu apa aja sih yang masuk strange behavior dan ketika ada orang yang seperti itu lapor. Pergi langsung langsung kabur dan lapor gitu. Oke. Nah, feelings dan friendship anak-anak pra remaja kan eh tadi ya udah sempat ngomong ya mood swing dipengaruhi oleh berbagai perubahan hormonal.
Jadi, penting untuk kita ajari mereka mengelolanya gimana. Regulasi emosi, penting banget. Kita udah pernah bahas ya, saya nggak akan bahas di sini, karena udah pernah di HG sebelumnya bagaimana tentang kita menjadi emotion coach anak, mengajari anak regulasi emosi. Jadi, saya nggak akan ulang di sini. Terus, jangan lupa, penting untuk olahraga, aktivitas fisik. Kenapa? Karena itu bisa meningkatkan produksi endorfin. Nah, endorfin itu membantu mengatasi mood swing. Jadi kadang ada anak-anak yang udah keseringan misalnya hanya di gadget-gadget, males olahraga. Nah, ini harus diusahakan. Kita harus dorong mereka untuk paling tidak mereka harus ada olahraganya. Sama untuk mengelola mood swing itu sangat-sangat disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang menyehatkan otak. Jadi nutrisinya tuh penting. Kayak omega 3 kayak ikan-ikan berlemak tuh penting ya. Chia seed gitu tuh bagus juga, kenari. Makanan kaya serat, buah-buahan, sayur, biji-bijian tuh penting. Em, Protein yang berkualitas, ayam, telur, kacang-kacangan. Kenapa? Karena itu membantu produksi neurotransmitter di otak yang mengatur mood. Gitu. Jadi kita tuh harus holistik. Kalau kayak gini nggak bisa hanya dari sisi psikologis aja, regulasi emosi, tapi harus ada tadi olahraga, nutrisi gitu ya. Kalau dari HDI penting banget untuk konsumsi polenergi atau honeybee pollen. Kenapa? Dia punya asam amino yang lengkap. Yang untuk protein tadi, protein itu kan sebenarnya ketika kita mengkonsumsi protein itu kan dia untuk diserap, untuk bagus ke otak itu harus dipecah jadi asam amino kan gitu. Nah, polenergi atau honeybee pollen itu asam aminonya lengkap. Dia punya multivitamin. Belum lagi royal jelly, itu sumber asetilkolin yang bertanggung jawab terhadap perkembangan otak. Jadi ini menurut saya jangan sampai skip nih gitu buat anak-anak kita. Terus hindari makanan tinggi gula, kafein. Kenapa? Karena itu meningkatkan anxiety. Jadi ngaruh ya. Kan tadi kita udah lihat ya masalah mental yang sering muncul itu kan salah satunya anxiety, depresi. Nah, makanan tinggi gula, kafein itu meningkatkan anxiety sebenarnya. Alkohol itu mengganggu keseimbangan kimia otak yang bisa mempengaruhi depresi dan mood swing. Jadi, kalau jelasin ke anak, kita jelasin yang kayak begininya nih gitu. Kenapa kamu jangan kebanyakan makan ini? Kenapa kamu sebaiknya makan ini? Kita jelasin reasonnya karena mereka harus kan mereka mempertanyakan segala sesuatu ya. Harus ada em, apa namanya? Dasarnya harus jelas. Kita bisa jelasin tentang anak mengenai perkembangan otak itu sangat mungkin. Anak saya dari umur 6 tahun udah saya jelasin juga mengenai makanan-makanan yang baik untuk perkembangan otak. Makanya kita pakainya yaitu kalau bisa gula diganti sama apa namanya clover honey karena dia lebih sehat gitu. Jadi dari kecil anak udah bisa memilih mana dia udah mulai belajar baca ini baca apa namanya kalau beli-beli produk ingredientsnya gulanya berapa itu penting gitu ya. Jadi pendekatannya harus holistik. Oke, lanjut. Diskusikan tentang pertemanan. Apa sih yang termasuk kategori teman yang baik? Ada kemungkinan loh kita bisa berteman dengan orang yang beda sama kita gitu. Terus kalau memang ada friksi atau gimana gimana repair friendship itu kita bahas sama anak. Tadi ya pakai teachable moment kalau bisa. Terus yang mungkin akan sangat besar di mereka adalah tentang peer pressure gitu. Karena kan anak pra remaja itu seringkali menghadapi tekanan dari teman sebaya ya untuk perilakunya samaan, pakai jenis pakaian tertentu, mencoba aktivitas baru. Kalau yang positif sih nggak apa-apa ya, tapi kan bisa aja eh, nggak positif ya gitu. Misalkan jadinya nyoba rokok, nyoba apa yang kayak gitu-gitu kan nggak positif ya gitu. Jadi em, bahayanya bisa menyebabkan anak terlibat perilaku beresiko. Jadi melalui diskusi yang tadi sudah saya contohin ya di awal, jelasin ekspektasi kita juga gimana gitu. Dan jelasin juga sejalan dengan pubertas, secara perlahan muncul nih perasaan suka dengan teman, ini normal. Jadi di sini sebaiknya orang tua itu udah mulai mikir kapan memperbolehkan anak untuk mulai pacaran. Jadi jangan keburu udah ditanyain anak, kita udah siap, udah mesti tahu, udah diskusi antara suami istri mesti sama, anak boleh pacaran umur berapa gitu ya. Itu udah disiapin gitu. Terus kalau memang memang sudah
Boleh, berarti penting nanti untuk ngebahas mengenai pacaran yang sehat seperti apa. Gunakan teachable moment. Oke, terakhir. Wih, udah jam segini. Maaf ya. Oke, terakhir. Pornografi LGBTQ+, gimana ngejelasinnya ini, gitu ya. Pornografi gini, kita ngejelasinnya sebenarnya gini. Kalau mereka itu, apalagi kalau browsing atau segala macam, bisa aja menemukan gambar, film, bentuk media lain yang mengandung eksploitasi seksual. Seperti misalnya nggak pakai baju, memperlihatkan alat kelamin, hubungan seksual, gitu kan. Itu sebenarnya, ini sebenarnya related sama private part. Kalau kita ngajarin tentang private part, kita kan lebih mudah bawa ke soal pornografi, karena kan ini tidak boleh. Ya nggak? Jadi ini kita bawa dari ngomongin private part tadi gitu. Kita kalau ke anak yang lebih kecil kita bilangnya itu adalah bad pictures. Bad pictures are not meant for kids to see gitu ya. Nah, untuk anak yang lebih besar ya itu tadi kita bisa bilangnya kayak gitu. Nah, kita harus edukasi mereka tentang apa sih yang masuk good pictures, apa yang masuk bad pictures. Nah, kalau memang ternyata melihat pornografi, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya ada tips namanya can do. Can do C, close eyes immediately. Ajarin anak untuk langsung kalau ketemu langsung tutup matanya, nggak boleh lihat, atau langsung berpaling, nggak boleh lihat. A-nya always tell a trusted adult. Tadi yang kita kan punya tadi ya signifikan apa namanya 3 orang itu minimal 3 orang. Trusted adultnya harus kita langsung kasih tahu. Dan N-nya adalah name what you saw. Jadi dia harus memberi nama bad pictures-nya ini apa. Ini nih ini tuh di apa namanya can do ini sangat-sangat eh, apa namanya pendekatannya itu dari perkembangan otak ya, bagaimana cara otak bekerja. Jadi memberi nama itu sangat penting. Oke, D, distract yourself with another activity. Oke, kalau misalnya udah ngelihat kayak gitu ya udah stop, udah lakuin hal yang lain aja. Ajarin anak kayak gitu. Terus yang terakhir O-nya order your thoughts by talking to someone you trust. Jadi, tadi kan dia udah kasih nama, tapi di sini dia harus bercerita. Kenapa? Penting untuk bercerita karena dia jadi lebih menata lagi apa sih yang dia lihat. Karena sebenarnya ketika dia melihat, apalagi pertama kali belum pernah, itu mengagetkan pasti buat mereka. Mereka punya berbagai macam perasaan yang muncul. Termasuk bisa aja ada perasaan bersalah. Tapi pasti ada juga rasa penasaran gitu. Jadi kita jelasin bahwa ke anak bahwa otak kita itu mungkin akan punya rasa penasaran pengen lihat lagi. Jadi penting untuk kamu turn away karena dia bisa berbahaya untuk pikiran dan perasaan kita. Nah, di sini kalau udah anak 6 SD kita bisa kaitin dengan penjelasan tentang adiksi, kerusakan otak gitu. Tergantung kematangan anak ya. Kayak gitu. Terus eh, kasih tahu juga, curious itu boleh, tapi bukan melalui pornografi. Ada cara yang sehat dan aman untuk belajar tentang tubuh dan relationship, yaitu melalui ngobrol sama orang tua atau trusted adult, gitu ya. Nah, LGBTQ terakhir, LGBTQ+. Jadi, ini isu yang cukup sensitif sebenarnya, karena cara menjelaskannya bisa sangat berbeda-beda tergantung nilai dan kepercayaan yang kita yakini. Nah, tapi kembali lagi, penting untuk nanyain sejauh mana sih anak tahu gitu. Untuk kita gini, sederhananya LGBTQ itu sebenarnya gini, berkaitan sama orientasi seksual, ketertarikan emosional atau romantis seseorang terhadap yang lain, dan juga identitas gender. Sebenarnya 2 hal itu. Identitas gender itu cara seseorang memahami dirinya sendiri. Aku tuh perempuan atau laki-laki gitu ya, maskulinitas, feminitas, atau dua-duanya. Atau masih bingung. Jadi, yang penting kita bisa menjelaskan gitu. L itu kan lesbian. Lesbian itu kan berarti eh, perempuan suka sama perempuan gitu ya. Berarti ini kan ketertarikan seksual. Gay itu laki-laki sama laki-laki. Bisexual berarti bisa sama dua-duanya. Nah, ketika bicara soal transgender, transgender itu berarti udah ngomongin identitas gender gitu ya. Karena dia merasa dirinya tidak sesuai, identitas dia tidak sesuai dengan secara biologisnya gitu. Atau ada juga queer atau questioning. Jadi dia masih masih belum menentukan lah gitu. Dan others itu karena udah banyak banget sekarang udah sulit untuk catch up ya gitu. LGBTQ plus ya tuh udah macem-macem banget. Oke. Nah, di sini yang penting adalah kita
ngomongin fokusnya soal respect dan kindness. Jadi nggak boleh saling mengejek. Dan kita mesti ngomong bahwa ya mereka itu sama, sama manusia, cuman memang berbeda orientasi seksual, berbeda identitas gendernya gitu. Sebenarnya bedanya sih, tapi kita sama-sama sama manusia yang perlu saling menghargai. Ingat ada personal boundaries tadi, gitu ya. Jadi fokus ke situ. Karena dengan pendekatan yang sederhana, terbuka, dan fokus pada respect dan kindness, kita tuh bisa jelasin tentang LGBTQ ini lebih sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Oke, itu saja. Saya sudah sangat berusaha ngebut. Dan ini kalau mau di screenshot boleh. Ini sebenarnya ada apa namanya beberapa referensi yang bisa dipakai kalau protect yourself, rules-nya tinggal dilihat di situ bisa untuk ditonton bersama-sama. Tapi tetap sebaiknya orang tua nonton dulu supaya tahu nanti ngobrolnya kayak gimana dengan anak. Oke, itu aja. eh Kak aduh sorry aku lama sekali. Semoga bisa membantu apa ya, membuat orang tua jadi lebih tahu gimana ya gitu jelasinnya, cara ngobrolnya yang enak, yang asik, nggak kaku bahasanya ya kan? Semoga bisa membantu ya Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa padat banget ya materinya ya, rekan-rekan di sini. Kalau di HDI itu biasa non teknis dan teknisnya gitu semua kita dapet ya. Bagus banget ya. Wah. Nah, ini rekan-rekan bagi yang masih ada pertanyaan mungkin gitu ada kasus-kasus dengan anaknya ada bertanya apa tadi yang belum kebahas gitu atau dari bahasannya Bu Laura hari ini ada pertanyaan lanjutan boleh silahkan tuliskan di kolom chat karena nanti Bu Laura akan pilah dan pilih mana yang akan dijawab hari ini. Begitu ya, Bu? Oke, oke. Sembari saya Ya. akan share tentang info bagaimana sih cara mendapatkan produk-produk HDI yang direkomendasikan Bu Laura tadi itu secara gratis. Karena saya pribadi mengkonsumsi dan memakai produk-produk HDI itu secara gratis. Bu Laura juga kan ya? Ya, saya percaya Bu Laura juga. Tentunya, tentunya. Aku pakai semua yang aku sebutin itu, aku pakai semua beneran. Iya, 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 iya. Dan di sini tuh bisa gratis gitu ya. Kalau kita ke supermarket kan itu beli ya, mengeluarkan pengeluaran. Tapi kalau di HDI itu bisa mengubah pengeluaran menjadi sumber pendapatan. Jadi, rekan-rekan, HDI membuka peluang untuk setiap kita mendaftar menjadi member atau anggotanya dengan benefit seperti ini. Yang pertama, saya nggak suka jualan, saya pengen konsumsi aja deh tapi pengen konsumsinya lebih murah. Jadilah member sebagai konsumen. Karena dengan kita menjadi member, kita akan memiliki kesempatan untuk dapat cashback berupa nektar, diskon belanja, lalu dapat subsidi ongkir seluruh Indonesia, free konsultasi kesehatan dan kecantikan dengan dokter di HDI, dan juga promo bulanan dan e-magazine. Nah, kalau misalnya rekan-rekan yang senangnya cuan ya, wah ini kalau misalnya konsumsi produk doang, saya udah yakin banget gitu bahwa ini tuh punya manfaat buat saya dan keluarga. Saya pengen rekomendasi ke kenalan-kenalan saya yang lain. Atau ada teman-teman saya mau titip beli, boleh ya. Maka di sini member kita bisa kita gunakan juga sebagai seller yaitu menjual kembali produk-produk HDI, yaitu dengan mendaftarkan konsumen-konsumen kita menjadi member juga, dan kita mendapatkan komisi 10-15% dari harga produk. Nah, di sini juga kita bisa menikmati fasilitas berupa portal bisnis online di HDI One, juga online store. Jadi kita nggak perlu repot-repot datang ke kantor ya, tinggal klik-klik-klik beli transaksi, nyampe deh barangnya ke rumah ya. Hemat waktu dan juga hemat ya secara pengeluaran ya. Nah, lalu kalau misalnya, aduh, saya pengen punya bisnis yang potensi income-nya besar dan stabil, bisa nggak di HDI? Bisa banget. Member rekan-rekan bisa dipakai sebagai networker atau distributor. Jadi kita bertindak sebagai distributor. Maksudnya kita punya tim agen atau tim seller. Nah, di sini kan kalau seller kan kita sendiri nih yang menjual. Kalau distributor ini
tim kita gitu bersama-sama dengan kita yang melakukan proses distribusi produk-produknya mulut ke mulut. Ini akan menghasilkan sumber pendapatan tidak terbatas dengan komisi 5% dari omset grup. Lalu ekspansi usahanya mudah dan luas. Hari ini pun rekan-rekan bisa punya member di luar kota maupun di luar pulau. Dan itu bisa menjadi rekan kita juga ya, rekan bisnis kita. Dan nggak perlu khawatir, rekan-rekan usia berapapun, latar belakang pendidikan apapun, bisa mendapatkan special coaching dan mentoring. Sehingga kita dipandu ya, diarahkan dalam menjalankan bisnisnya. Caranya gimana sih untuk mendapatkan benefit-benefit ini? Gampang banget. Biaya registrasi member hanya 50.000. Namun, khusus saat ini, kalau rekan-rekan yang berminat untuk mendaftar menjadi member di HDI, kita berikan gratis. Gak usah bayar, ya. Langsung hubungi orang yang mengundang Anda ke acara hari ini. Saya mau jadi member HDI dong. Saya pengen menikmati produk-produk berkualitas yang aman buat keluarga secara gratis. Nah, selain itu, kalau mau jalanin bisnisnya, nah saya juga pengen punya income 184 juta rupiah dalam 1 bulan. Dan itu realistis ya rekan-rekan, kita ada hitungannya. Ya ini contoh ilustrasi kalau misalnya kita menjalankan bisnis ini sebagai networker atau distributor. Ini adalah kekuatan dari network. Kita mulai ya. Dari bulan pertama, anggaplah bulan ini kita bergabung di HDI, dan 12 bulan ke depan, kita komitmen 1 bulan mendapatkan 1 partner bisnis baru yang menjalankan sama dengan kita. Artinya, partner kita pun setahun ke depan tuh sama. Dia juga mendapatkan 1 partner bisnis lainnya yang menjadi rekannya dia gitu per bulannya. Maka bulan pertama saya mendapatkan 1 rekan baru menjadi 2 enterpriser nih. Kita satu tim berdua. Bulan kedua, saya dapat lagi nih 1 partner yang lain. Dan rekan saya sebelumnya mendapatkan rekan-rekan yang lainnya juga gitu. Dari kenalannya dia pastinya. Nah, jadilah kita satu tim berempat. Bulan ketiga, karena semakin banyak yang sharing dan melakukan bisnis ini secara grup bersama-sama, maka hasilnya tuh lebih cepat. Saya dapat 1, rekan saya sebelumnya dapat 1, dan 2 orang di bulan sebelumnya juga dapat 1. Maka dari 4 orang menjadi 8 orang dalam satu tim. Bulan berikutnya dari 8 orang jadi 16 orang, 16 orang ini masing-masing dapat 1, bulan berikutnya jadi 32 orang, dan seterusnya sampai bulan ke-12 ada 4.096 orang yang terkumpul di dalam tim kita. Dengan catatan saya pribadi gitu ya, yang langsung kita ajak menjadi rekan bisnis itu hanya 12 orang, kan sebulan 1 ya. Tapi dari mana nih 4.000 yang lainnya? Itu dari mulut ke mulut. Nah, ini the power of networking. Saya belum menemukan bisnis lain dengan sistem yang bisa menduplikasi sistemnya ini secepat ini. Seperti kita punya franchise dan orang-orang yang mengembangkan franchise kita itu tuh nggak bisa di stop gitu ya. Saking banyaknya dan saking beramai-ramai gitu bareng-bareng. Coba sekarang, kalau 4.096 orang ini anggaplah masing-masing membeli produk, karena kan kita juga butuh ya produknya untuk keluarga gitu. Anggap mereka belanja 300 poin. Ini ada rumus untuk menghitung pendapatannya dikali 3.000 kali 5% omset grup, maka kita akan mendapatkan 184.320.000 di bulan ke-12. Bukan akumulasi ya. Namun namanya bisnis pasti ada naik turun. Kalau misalnya, aduh banyak yang gagal gitu ya. Sebenarnya di HDI nggak ada yang gagal sih. Adanya berhenti terlalu cepat ya. Cuma 10% berhasil aja, kita masih bisa dapat 18,4 juta di bulan ke-12. Tanpa resiko. Karena di sini tidak usah stok barang, tidak usah packing kirim. Benar-benar sangat mudah dan bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Oke, wah menarik banget ya. Nah, selain
keuntungan secara material, kita juga bisa mendapatkan keuntungan seperti ini ya, konsultasi kecantikan dan kesehatan gratis, lalu ada penghargaan ya, diberi penghargaan dan cash award, lalu kita bisa mendapatkan royalti, yaitu persenan dari omset se-Indonesia, dan juga bisa menjadi pemegang saham di HDI ya, bisa mengikuti konsultasi bisnis dan juga training di HDI, dan free trip ya, diberikan hadiah liburan jalan-jalan baik itu nasional maupun internasional trip nih. Juga yang pasti karena produknya sehat, kita juga turut membantu kesehatan orang lain, juga kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Seperti yang saya lakukan hari ini, saya membuka peluang ini kepada rekan-rekan semua nih. Kalau misalnya kita punya produk yang bagus, punya peluang bisnis yang bagus, kenapa kita nggak share? Karena banyak orang yang butuh. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, rekan-rekan bisa mempelajari tentang peluang bisnis di HDI di Hero Startup. Ini adalah sesi di mana kita bisa mempelajari gimana sih cara belanja, gimana sih cara daftarin member baru, gimana sih cara upload buku tabungan, dan lainnya. Sedangkan di Commission One Plan, ini rekan-rekan akan dikasih tahu semua potensi pendapatan keuntungan yang bisa didapatkan nih di HDI ya. Oke, sudah dicatat ya apa aja nih haknya dan fasilitasnya teman-teman. Oke, kalau gitu saya panggilkan kembali Bu Laura. Oke, Oke, gimana Bu? Udah diseleksi nih pertanyaan-pertanyaannya? cuma dikit kok, cuma dikit nih. Oke. Ada yang tanya, teman aku dulu waktu pra remaja dipaksa orang tuanya nonton film porno. Ini bukan hanya sih cerita, tapi saya pengen Hmm. menanggapi. Jadi nonton bareng-bareng itu film porno sama orang tuanya. Tujuannya biar tahu apa itu film porno dari orang tua sendiri dan nggak jadi penasaran. Sebenarnya tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Karena film porno itu kan eh, perilaku seksual yang bukan yang umum. Dia itu dibesar-besarkan, exaggerated, dan bisa juga caranya itu salah, tidak tepat. Ukurannya pun biasanya tidak normal. Ya, kan mereka ada standarnya ya yang untuk bisa menjadi pemerannya gitu, yang punya ukuran yang kemungkinan itu tidak standar. Kalau dia belajar dari situ bersama-sama dengan orang tuanya pun, yang didapatkan kan apa gitu? Maksudnya emang gak ada yang perlu dipelajarin di situ, nggak ada gitu. Jadi sebaiknya memang tidak dibiasakan. Bahkan sebenarnya malah itu bisa membuat ada arousal tertentu, ada segala macam kan yang muncul gitu. Yang yang efeknya sebenarnya tidak baik gitu. Jadi kalau menurut saya nggak ada pendidikannya sama sekali dari em, masalah pornografi ini gitu. Oke, itu Mungkin ya. karena itu lebih dipalsukan gitu ya jatuhnya ya, acting Iya, gitu ya. iya bener. Iya, iya, iya. Bener-bener. Jangan Bukan sampai itu kan edukasi ya, berbeda dengan edukasi. berbeda karena dia nggak pas. Oke. Oke. Nah, terus ini saya soal seksualitas saya bingung jelasin bedanya sexual attraction dan friendship. Mungkin gini ya. Kita kalau ngomong friendship kan, oh kita tuh saling peduli, saling sayang pasti. Kita seneng hangout bareng-bareng gitu kan. Suka ngajak main bareng, sharing, itu kan friendship kayak gitu. Nah, sexual attraction itu biasanya kita jadi ada satu orang yang kita pengen punya hubungan lebih dalam lagi. Biasanya bukan cuma jadi temen doang gitu. Kita ngomongnya mungkin gitu. Jadi kita kayak pengen punya hubungan yang lebih istimewa sama dia. Mungkin kita lebih pengen jadinya ada gandengan tangan sama dia gitu. Ada perasaan mungkin lebih deg-degan kalau misal sama dia gitu. Jadi bisa aja kita kasih tahu apa sih yang muncul secara bodily-nya kita biasanya sama orang itu gimana dan kita jadi pengen melakukannya apa misalnya ada kedekatan yang lebih sama dia gitu khusus. Jadi ibarat kita lagi pengen makan es krim nih gitu. Aku pengen makan es krim apa aja. Nah, itu kan kayak pertemanan. Tapi aku pengen spesifik, pengen es krim rasa vanila karamel gitu. Nah, karena itu sesuatu yang istimewa.
Nah, itu kan ada yang berbeda ya, pengen spesifik gitu. Ya mungkin nggak persis kayak gitu, tapi em, kita bisa menganalogikannya kurang lebih bisa kayak gitulah gitu. Jadi kayak kalau sama sexual attraction tuh ada sesuatu yang istimewa yang kita tuh pengen lebih gitu sama dia. Tapi kita mesti tekanin lagi dua-duanya sama-sama gitu, baik itu friendship maupun itu kita tertarik sexual attraction, itu kita sama-sama saling menghormati gitu. Tetap harus saling menghargai. Paling gitu ya bedanya gitu. Kita ngomongnya itu soalnya kita pengen dia tuh lebih istimewa lagi gitu. Nggak cuma temen doang. Kadang memang agak sulit dijelaskan, tapi kadang-kadang ya itu tadi ya body response kita bisa ngejelasin body response yang mungkin muncul gitu. Karena kan sexual attraction dari situ juga kadang-kadang. Oke, kayaknya nyambung nih sama pertanyaan kita selanjutnya nih. Dan mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya untuk sesi hari ini Mm-mm. ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bu Laura. Gimana sih cara untuk melarang pacaran, tapi dengan bahasa halus ke anak remaja? Karena serbuan medsos, kayaknya udah biasa gitu ya, remaja saling suka, bebas bergaul, mungkin dari lagu yang didengerin. Bahkan saya dengar, bahkan anak TK pun katanya udah manggil papi, mami gitu. Nah, gimana tuh Bu Laura? Mungkin di sini konteksnya mungkin sedikit berbeda, cuma mungkin sedikit tips gitu, Bu Laura. Kadang kalau misalnya gini, yang pertama makanya dari kecil kita harus harus menanamkan bahwa setiap keluarga punya aturan yang berbeda-beda. Itu udah dari kecil. Jadi itu secara umum ya gitu. Mulai dari aturan apa aturan penggunaan gadget, aturan ke sekolah atau apapun gitu ya. Jadi kayak em, kita tuh harus udah nanamin dari kecil bahwa setiap keluarga itu punya aturan yang berbeda-beda. Setiap keluarga punya cara pandang yang berbeda-beda. Kamu pun bisa punya cara pandang yang berbeda dengan anak lain, misalnya kayak gitu. Nah, kalau ngomong dengan bahasa halus, paling bisa itu dengan ngobrol. Yang tadi, kita empati sama dia. Kadang-kadang bisa juga karena gini, kita perlu tahu dulu apakah dia lingkungannya teman-temannya emang udah berpacaran semua yang lain-lainnya gitu. Atau memang hanya dia sendiri yang pengen. Karena habis itu kita bisa bawa ke tadi balik lagi nanya, memang menurut kamu kalau pacaran itu gimana? Dan kalau memang ada yang sudah berpikir gitu, berarti kita harus bawa ke tanggung jawab dan responsibility. Ya sama ya tanggung jawab dan responsibility, tanggung jawab dan konsekuensi gitu, dibawa ke situ gitu, ajak dia berpikir lebih jauh untuk kita, tapi kita mesti paham dulu kenapa sebenarnya kita melarang. Larangan kita itu hanya emang karena pokoknya belum boleh aja atau apa gitu. Karena kita bisa ngomong gini, kayak mungkin caranya gini ya, kayak anak saya dia nanya kapan boleh main eh, Minecraft. Batasan yang saya bilang adalah ketika kamu sudah bisa, kamu punya skill untuk self control. Karena Minecraft itu tidak apa, bukan main yang ada endingnya gitu loh. Dia kan terus 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 terus. Jadi kamu harus punya self control yang kuat untuk tahu kapan berhenti, misalnya gitu. Jadi pastikan kita punya em, apa ya, anak-anak kita nih, kamu harus sudah punya skill apa untuk mungkin bisa pacaran misalnya. Karena kan kita tahu pacaran yang sehat seperti apa, berarti harus punya skill apa dulu nih gitu. Kamu sudah bisa ini belum membuat batasan yang sehat. Selama ini kamu, makanya gimana cara dia berteman itu bisa membantu kita untuk kasih feedback ke anak. Kayak misalnya selama ini kamu, misalnya selama ini dia masih yang untuk say no aja susah gitu sama orang, sama temennya yang dia sebenarnya nggak mau, dia nggak bisa nolak. Ya kita bilang, oh kamu mesti belajar dulu untuk bisa um, menetapkan batasan kamu dan kamu bisa say no gitu. Karena kalau dalam berpacaran itu bisa lebih tinggi lagi resikonya kalau kamu belum bisa punya skill ini gitu. Jadi kita bikin jadi reasonable gitu. Kalau saya sih ngelihatnya seperti itu. Jadi kita lihat dulu skill-skill apa sebenarnya yang diperlukan untuk anak sudah bisa berpacaran. Apakah dia sudah bisa menunjukkan skill itu atau kedewasaan tertentu yang menurut kita, oh ya dia udah bisa nih untuk diberikan tanggung jawab itu. Karena kan itu perlu tanggung jawab lebih kalau untuk udah berpacaran. Jadi dibawa ke situ kalau menurut saya. Jadi kembali lagi harus Oke. ada jelas patokannya, bukan cuman
soalnya mama papa nggak suka kalau kamu pacaran misalnya gitu. Itu nggak bisa Iya, diterima iya, sama iya, mereka iya. ya Bapak Ibu. Harus Anak-anak ada. sekarang udah lebih pinter gitu ya menjawabnya, bertanyanya Iya, ya. karena nggak make sense kan? Karena kan nggak make sense. Jadi kita bilang bukannya Oke. nggak boleh, tapi kita mau kamu supaya bisa lebih bertanggung jawab gitu. Coba kamu tunjukin dulu udah bisa ini belum, supaya kamu nanti bisa punya hubungan pacaran yang sehat. Kan kayak gitu ya. Oke. Jadi dibawa ngobrol kayak gitu. Wah, ini eh, intinya ya kalau boleh saya simpulkan tuh baik itu edukasi kesehatan seksual atau ini ya edukasi bagaimana batasan ya dalam berhubungan baik itu pacaran atau berteman gitu. Kuncinya adalah komunikasi ya Bu Laura ya, diajak ngobrol. Jadi mungkin anak pra remaja itu udah nggak bisa diperintah yang nggak ada alasannya gitu ya, tapi harus diajak Betul. ngobrol, diskusi terbuka gitu ya Bu ya. Betul. Oke, Betul benar. wow, ini luar biasa banget ya saya sih hari ini. Sebetulnya masih ada pertanyaan, cuma ini mungkin bisa jadi ide tema HEG berikutnya nih rekan-rekan ya. Bahas-bahas tentang ini ya kayak mungkin batasan pacaran pada anak seperti itu. Rekan-rekan boleh loh kalau ada ide tema apa tentang parenting atau kesehatan yang dirasa perlu nih untuk kita bahas di HEG berikutnya, boleh ya sampaikan ke orang yang mengundang gitu. Aku ada ide, tolong bahas ini dong, topik apa gitu ya. Nah, Betul betul betul. tapi saya punya info menarik nih. Untuk hari Jumat HEG berikutnya di tanggal 23 Agustus, kita ada topik menarik lainnya dan ini banyak sekali yang butuh ya tentang penyebab dan penanganan autisme dan ADHD. Wah, di sini hostnya Bu Laura nih. Gantian ya. Iya. Oke, nah ini kan mungkin banyak sekali orang tua yang diberikan kepercayaan ya untuk membantu pertumbuhan anak yang autis atau ADHD. Nah, bagaimana sih supaya orang tua ini juga bisa membantu perkembangan anak itu dengan maksimal seperti itu ya? Dan apakah autisme dan ADHD ini bisa disembuhkan? Temukan jawabannya di hari Jumat tanggal 23 Agustus. Oke, baik. Sekian HEG hari ini. Terima kasih sekali untuk Bu Laura atas materinya yang lengkap banget dan praktikal ya, mudah untuk dilakukan. Terima kasih juga kepada partisipan hari ini yang sudah bergabung. Jangan lupa ajak lagi kenalan-kenalannya untuk datang di HEG berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Dan sampai jumpa di HEG berikutnya. Selamat Bye pagi. bye.